Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Kadek Dandi Bimantara dengan NIM 2212061004 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sastra Jepang mengenai Shinwa. Apa itu Shinwa? Silahkan simak video berikut hingga akhir. Hai minasan, dewa hajimemashou. Hai minasan, topik pembahasan pada kali ini yang pertama ada kesusastraan zaman Jodai, yang kedua Shinwa, dan yang ketiga ada Amaterasu dan Izanagi Izanami. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu kesusastraan zaman Jodai. Jodai Bungaku, yang juga dikenal sebagai sastra zaman Yamato, merupakan hasil dari pusat politik dan budaya yang ada di Yamato pada masa itu. Meskipun tepatnya kapan dimulainya tidak dapat dipastikan, periode ini secara resmi berakhir ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Heian pada tahun 794. Di bawah dinasti Yamato, Jepang mengalami kemajuan dalam penyatuan negara pada abad keempat dan kelima. Kontrak dengan budaya Cina telah terjadi sejak abad ketiga dengan upaya-upaya seperti pengiriman utusan pada abad ke-7 dan ke-8 untuk mengimpor aspek-aspek budaya seperti pembangunan istana dan hukum. Agama Buddha juga mulai diterima di Jepang, terutama oleh tokoh-tokoh seperti Shotaku Taishi dan Kaisar Shomu, yang menyebabkan pembangunan banyak kuil dan patung Buddha seperti Horyuji dan Todaiji. Salah satu pengaruh terpenting dari budaya Cina adalah penggunaan tulisan kanji yang membuka jalan bagi perkembangan sastra Jepang dengan memungkinkan penulisan dalam bahasa mereka sendiri. Selain penggunaan tulisan kanji, pengaruh kebudayaan Cina yang lain adalah pembuatan istana, undang-undang, buku-buku, agama Buddha, dan sebagainya. Sastra pada zaman Jodai merupakan sastra yang berupa sastra lisan atau Kosho Bungaku. Kenapa saya membahas tentang kesusastraan zaman Jodai? Mari kita simak pembahasan nomor 2. Topik yang kedua yaitu Shinwa. Shinwa merupakan salah satu bentuk-bentuk kesusastraan pada zaman Jodai. Apa saja bentuk-bentuk kesusastraan tersebut? Di antaranya ada Shinwa atau mitologi, densetsu atau legenda, setsuwa atau dongeng, norito dan sengmyo, kayu atau nyanyian, mangyoshu atau pantun, dan kangshibung atau syair yang berbentuk bahasa Cina tetapi dibaca dengan bahasa Jepang. Shinwa atau mitologi berasal dari Kosho Bungaku atau kesusastraan lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Mitologi juga berasal dari buah hayalan cerita orang-orang dahulu yang timbul karena adanya kontak peristiwa antara alam dengan manusia. Shinwa adalah cerita yang berintikan para dewa mengenai asal mula terjadinya alam semesta, manusia, negara, dan kebudayaan. Mitologi Jepang umumnya terdapat dalam buku Kojiki dan Nihon Shoki. Buku tersebut merupakan buku-buku sejarah kuno Jepang dan berisi sejarah kebudayaan dan kesusastraan Jepang. Mitologi Kiki atau Kojiki dan Nihon Shoki menceritakan tentang asal-usul alam semesta, terbentuknya daratan, lahirnya para dewa, terjadinya negara Jepang, dan keagungan kaisar. Topik yang terakhir adalah Amaterasu dan Izanagi Izanami. Amaterasu dan Izanagi Izanami merupakan salah satu mitologi yang terkenal di Jepang. Baik, kita akan bahas tentang Amaterasu terlebih dahulu. Amaterasu adalah Dewi Matahari dalam mitologi Jepang yang dikenal sebagai penguasa semua dewa dan penjaga rakyat Jepang. Dia adalah manifestasi tertinggi dari alam semesta dan pancarannya memberikan kehidupan di bumi. Amaterasu juga dianggap sebagai leluhur dari keluarga kekaisaran Jepang. Dia memiliki peran penting dalam mitos Jepang dan dihormati sebagai figur utama dalam ajaran Shinto. Amaterasu memiliki keturunan yang luas dan dipercaya sebagai keturunan dari Kaisar Jepang yang memegang 3 barang peninggalan yang diyakini sebagai asli peninggalan Amaterasu. Selanjutnya yaitu Izanagi dan Izanami. Izanagi dan Izanami adalah dewa-dewi utama dalam mitologi Jepang yang dikenal sebagai pencipta alam semesta. Mereka dipercaya sebagai orang tua dari banyak dewa dan dewi, serta sebagai pihak yang membangun berbagai macam kreasi seperti laut, angin, pepohonan, dan pegunungan. Dalam mitologi Jepang, Izanagi dan Izanami diceritakan memiliki kisah yang kompleks dan dramatis, termasuk percintaan yang berujung pada kematian Izanami dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya. Keduanya memiliki peran penting dalam mitologi Jepang dan dikenal sebagai pencipta pulau dan bangsa Jepang bersama-sama. Dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa Shinwa dalam konteks mitologi Jepang merujuk pada cerita yang berintikan para dewa dan mengenai asal mula terjadinya alam semesta, manusia, negara, dan kebudayaan.
Mitologi Jepang ini berasal dari Kosho Bungaku atau kesusastraan lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari buah hayalan cerita orang-orang dahulu. Shinwa juga terdapat pada bagian awal buku Kojiki dan Nihon Shoki yang lebih dikenal dengan istilah mitologi Kiki. Dalam mitologi Kiki, cerita yang diceritakan meliputi lahirnya alam semesta, lahirnya bumi, lahirnya para dewa, lahirnya bangsa Jepang, dan keagungan keluarga kekaisaran. Shinwa berisi nilai-nilai kehidupan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya, termasuk nilai ketuhanan, sosial, dan pribadi. Beberapa contoh dewa-dewi dalam mitologi yang terkenal di Jepang antara lain Izanagi dan Izanami, Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan apapun itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Ja, mata nih.